Kita lanjutkan. Tambah-tambah kaji juga jadinya dah. Jadi yang dikatakan dengan nadab tadi adalah titah Allah, khitab. Kalau dikatakan khitab, apa titah Allah itu? Al-Quran, sunnah Nabi SAW, nusus ya, nas, kalau kita sebut teks, yang berisi apa? Tuntutan kepada orang mukallaf. Orang mukallaf adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk dibebani tugas-tugas syariat. Oh, tidak cukup manusia saja, tidak. Ada manusia yang tidak memenuhi syarat untuk dibebani. Ya, apa di antara syarat itu? Yang paling utama mana? Akal. Jadi orang tidak berakal, tidak mukallaf. Karena itu jangan ditanya oleh orang gila badak solat ang. Kalau jalehnya gila, bertanya lah itu nan bertanya tu nan gila. Nah itu. Jadi akal itu ada yang lah sempurna, ada nan naqis, ada nan kurang. Nah, bagaimana mengetahui pertumbuhan akal itu telah utuh? Nah, hikmah dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini membuat orang kagum, yaitu munculnya baligh. Jadi baligh itu adalah sinnur rusdi, di mana pada umur tertentu orang telah memiliki akal yang sempurna secara lumrahnya atau lazimnya demikian. Tapi ada nan baligh nan akalnya rusak, ma'tuh misalnya, orang yang mungkin terganggu. Tapi kalau secara lazimnya apabila seseorang telah sampai kepada baligh, maka itu menjadi alamat lahir, alamat zahir bahwa orang itu mempunyai akal yang utuh, dan ketika itulah melekat beban syariat kepadanya. Nah, itulah yang ditandai pada laki-laki dengan ihtilam, bermimpi mengeluarkan mani. Kemudian bagi wanita juga itu juga menjadi alamat, tapi lazimnya adalah haid. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa akalnya dipandang telah memenuhi syarat. Nah, kalau tidak ada yang menimpa akal itu setelah dia ditetapkan sebagai suatu yang cukup untuk memikul beban syariat, tidak ada yang menimpanya, kegilaan dan berbagai macam, maka dia dianggap seorang yang telah mempunyai akal yang cukup untuk memikul beban syarak. Nah, di samping itu tentu dia adalah seorang muslim kalau dia akan dibebani dengan furu' syariah. Manusia yang berakal tidak muslim bagaimana? Dia dituntut untuk bertauhid, usul. Jadi tidak salat yang ditanya kepadanya, tapi syahadat dahulu. Itulah orang mukallaf. Jadi nadab atau sunnah dalam pengertian ulama usul adalah nas syariat yang berisi tuntutan tersebut. Tuntutan untuk apa? Dari orang mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan. Melakukan satu perbuatan, tetapi tuntutan itu tidak mengandung keharusan.
Nah, itu yang sunnah, itu yang nadab. Kalau keharusan ada di dalamnya harus, itu adalah ijab namanya, atau dalam istilah para ulama juga menyebutnya wajib. Nah, jadi dari gambaran itu dapat kita lihat tidak semua sunnah Nabi atau hadis Nabi yang dinukilkan oleh para ulama hadis kepada kita dalam berbagai kitab hadis itu tidak semuanya pengaruhnya nanti atau buah kesimpulan dari membaca hadis itu adalah sunnah pula dalam pengertian ulama. Ada malah di antara sunnah Nabi itu yang memfaedahkan wajib. Contohnya yang memfaedahkan wajib adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallah akilar riba. Allah melaknat memakan riba. Itu haram hukumnya. Jangan dikatakan itu makruh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan waktu salat fardu. Jangan dikatakan bahwa waktu itu sunat. Itu wajib melakukan di dalam waktu yang telah dijelaskan oleh Rasul tersebut. Jadi ada kalanya hadis yang diriwayatkan oleh para ulama hadis, sunnah yang diriwayatkan oleh para ulama hadis itu memfaedahkan wajib, ada kalanya memfaedahkan haram, ada kalanya memfaedahkan makruh, ada kalanya memfaedahkan ibahah. Seperti Nabi memakan daging kambing misalnya, itu pertanda bahwa itu adalah boleh, mubah. Dan tentu kalau difahami lebih dalam lagi bahwa dengan beliau memakan itu pertanda bahwa tidak membawa kemudaratan, karena Nabi sesuatu yang mudarat beliau akan hindari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memakan kaki kambing misalnya. Nah, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang menceritakan tentang perbuatan beliau, sunnah fi'aliyah namanya. Jadi yang perlu kita catat, tidak semua sunnah atau hadis yang diriwayatkan dari Nabi itu faedah hukumnya satu, tapi ya'tarih, dia akan meliputi 5 hukum taklifi itu. Ada sunnah yang memfaedahkan wajib, ada sunnah yang memfaedahkan sunnah. Sunnah maknanya dalam kajian ilmu fikih kita nyebutnya sunnat misalnya. Ada sunnah yang memfaedahkan boleh, ibahah atau mubah. Ada sunnah yang memfaedahkan karahah atau makruh, dan ada sunnah yang memfaedahkan haram atau tahrim atau haram. Jadi kalau orang berbicara ini tidak dalam sunnah Nabi, tidak otomatis bahwa lawan dari kata sunnah itu adalah bid'ah. Harus dicari dulu, itu sunnah dalam pengertian apa, dalam disiplin ilmu apa. Ya kalau dia tidak sunnah dalam pengertian ilmu hukum Islam atau fiqih, ya bisa jadi dia ibahah, boleh. Tidak ada dalam sunnah Nabi SAW Nabi naik pesawat, karena memang pesawat belum ada. Tapi bukan berarti ketika tidak ada dalam sunnah beliau otomatis naik pesawat jadi bid'ah, tidak. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat perdebatan
yang terjadi di tengah masyarakat lari sebenarnya dari konsep keilmuan. Bahkan yang menyedihkan, antar para da'i pun ada perdebatan seperti itu yang membuat kita malu, karena itu menunjukkan bahwa orang yang berdebat tidak mengerti apa yang menjadi asal dari ikhtilaf, dari perbedaan pendapat itu. Nah, itulah perdebatan. Nan surang tak faham, nan surang tak mengerti. Nah, akhirnya ceritanya ke ujung ke pangkal, ada kesimpulan. Jadi ketika katakan ini tidak dalam sunnah Nabi, apakah otomatis kemudian dia menjadi bid'ah? Tidak. Karena ada kalanya yang tidak dalam sunnah Nabi itu masuk dalam kategori yang boleh, yang mubah. Tidak ada dalam sunnah Nabi misalnya satu perbuatan tetapi dia mendatangkan kemudaratan. Nah, apakah kemudian itu dikatakan tidak ada dalam sunnah Nabi, tidak ada petunjuk? Tidak, karena perkara mudarat sudah jelas pandangan syariat dalam hal itu, la darara wa la dirar. Nah, jadi makna sunnah dalam berbagai disiplin ilmu kadang tidak sama. Sunnah dalam pengertian ulama hadis, ma nuqila ilaina min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khalqiyatin kanat am khuluqiyah, yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau ciri-ciri atau karakter fisik maupun akhlak. Nah, karakter fisik bagaimana menyuruh orang menirunya? Nabi SAW putih kulit beliau, bersih. Tu ke baju awak layar juga gak coklat ke dipangan. Ya, dalam sunnah Nabi begitu bentuk perawakan fisik beliau. Tentu tidak mungkin pula umat beliau dituntut untuk putih semua. Tidak putih, tidak boleh jadi umat Nabi Muhammad. Bagaimana Bilal bin Rabah dan lain-lain. Nah, jadi tidak semua sunnah itu membedakan. Di antaranya adalah sunnah sifat khalqiyah seperti itu. Alis Nabi itu bertemu, nah, dan rapi. Itu kedipangan. Apakah harus dicukur pula supaya sama bentuk alis Nabi? Jadi yang ingin saya jelaskan adalah ketika ulama menyebut kata sunnah, nah, fahami dulu itu dalam konteks apa? Dalam konteks ilmu hadiskah atau dalam konteks hukum? Itu yang perlu, supaya jangan terus bertengkar juga. Nindak ada yang tepat, kadang peringatan orang kepada kita, jangan lakukan perbuatan ini karena ini tidak dalam sunnah Nabi. Nah, dalam perkara apa misalnya? Ibadah. Ibadah itu kan sangat bergantung dengan tuntunan. Karena kita tidak tahu cara beribadah melainkan ada tuntunannya dari yang kita sembah. Makanya ada kaidah yang populer, ya, innallaha la yu'badu illa bima syarra'a. Innallaha la yu'badu illa bima syarra'a. Allah tidak disembah kecuali dengan apa yang dia syariatkan.
apa yang dia syariatkan ibadah. Dengan itu sembah Allah. Jangan karang pula sendiri. Jadi ibadah indak menurut perasaan awak banang kelamak dah. Ibadah itu ada tauqif dari syarak, ada ketetapan dari syariat. Seperti apa? Ya. Misalnya mengangkat tangan, yang ada di dalam sunnah Nabi itu belum mengangkat tangan hadwa uzunai, sebatas dua telinga beliau. Dalam riwayat lain hadwa mankibai, sebatas dua bahu beliau. Nah, tidak ada dalam sunnah Nabi yang mengangkat tangan setinggi-tingginya begini. Nah, kalau ada orang begini, kemudian diingatkan oleh ulama, tidak ada seperti itu. Itu tidak dalam sunnah Nabi. Nah, itu kata sunnah di situ merujuk kepada apa yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kajian ilmu hadis tidak ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat seperti itu. Nah, sekarang setelah itu difahami apa hukumnya lagi mengangkat tangan seperti itu. Nah, para ulama mengatakan mengangkat tangan seperti itu haram hukumnya. Kenapa haram? Karena mengada-adakan cara beribadah yang tidak dalam petunjuk syariat. Mengada-adakan. Nah, apa bahasa lain dari mengada-adakan tanpa ada landasan syar'i? Itu bid'ah. Nah, akibat dari bid'ah yang seperti itu menjadi haram hukumnya gitu. Tapi ada bid'ah dalam pengertian lughah, dalam pengertian bahasa. Sebab yang dikatakan bid'ah itu adalah sesuatu yang diadakan tidak ada mithalun sabiqun, tidak ada contoh terdahulu. Tapi tidak dalam kategori hukumnya nanti menjadi haram. Nah, tidak dalam kategori hukum haram. Ya misalnya saja yang saya pakai sekarang ini, laptop. Ini di masa Rasulullah laisa lahu mithalun sabiqun. Tidak ada contoh. Tidak ada diriwayatkan beliau memakai laptop. Tetapi apakah nanti dampak hukumnya sama dengan mengangkat tangan seperti ini? Tidak sama. Jadi bid'ah itu sebenarnya bukan hukum. Kan tidak ada terdengah hukum bid'ah. Dan ada adalah wajib, sunnat, atau nadab, mubah, makruh, haram. Taruhlah kita bawa ke dalam konsep usul fikih Hanafi, di mana wajib ada lagi satu lagi fardu. Kemudian makruh mereka bagi lagi menjadi makruh tanzih dan makruh tahrim. Tidak ada juga bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah alamat yang diberikan kepada suatu perbuatan atau label yang diberikan kepada suatu perbuatan yang tidak ada contoh terdahulu di dalam syarak, yang berakibat hukum nanti. Jadi akibat hukumnya bisa kepada haram, bisa kepada makruh, ya. Bahkan kalau kita lihat dari sisi bahasa, karena secara bahasa bid'ah itu adalah ihdas amrin, membuat suatu perkara yang tidak ada contoh terdahulu. Ya, ada kalanya bid'ah itu tidak dalam kategori yang terlarang. Ya, contoh seperti handphone, kamera,
Nah, karena itu kalau kita diingatkan oleh ulama, jangan perbuat itu amalan bid'ah. Jangan cepat karena kita terbiasa melakukan itu, terus reaksi kita adalah kesal. Langsung saya berjawab kadang-kadang tuh, sado ke bid'ah. Naik untung saya lihat, dia naik petabang. Itu tidak nyambung awak namanya tuh. Mestinya reaksi kita jangan bentuk itu. Para ulama berhak bernasihat karena itu petunjuk Rasul, itu dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis beliau, ad-dinun nasiha. Agama itu isinya adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, siapa yang punya nasihat itu? Artinya nasihat itu diambil dari mana? Di mana kita dapatkan nasihat itu? Yang pertama, lillahi wa rasuli, Allah dan Rasul. Kemudian mana lagi? Kitabnya. Kemudian siapa lagi? Wa a'immati, para imam, ulama, pemimpin mesti bernasihat. Wa amatul muslimin, dan seluruh umat Islam. Jadi kalau dinasihati oleh orang, tidak usah reaksi awak itu ada ketersinggungan, selama yang bernasihat itu pantas menasihati dan dengan cara yang baik dia ingatkan. Nah, mengatakan suatu amalan itu bid'ah bukan suatu hal yang terlarang. Jadi tidak boleh pula dimusuhi orang mengatakan ini bid'ah. Diterima, dikaji, dianalisa. Kalau alun tanang batin awak belum nyaman kita mendengarkan kesimpulan itu, tanya lagi kepada ulama yang lain. Iya bid'ah amalan saya ini. Jadi tidak menjawab sadu ke bid'ah, naik untung selali ustaz tu, naik ke petabang. Itu tanda tidak mengerti namanya tu. Memang pesawat tidak ada di zaman Nabi, tapi tidak sama kategorinya ketika ada suatu perbuatan atau suatu urusan yang tidak ada contoh yang lalu, ada dalam bidang muamalat, ada dalam bidang ibadah, tidak sama kedudukannya secara hukum. Nah, itu kita berbicara tentang sunnah tadi ya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi doa yang di dalamnya ada al-ismul a'zam tadi, kan dari sana kita bermula tadi tentang sunnah. Ada dalam sunnah Nabi, dalam kategori macamnya adalah sunnah taqririyah, di mana sahabat berdoa terdengar oleh Rasul, wa aqarra, dan beliau akui, dengan beliau tegaskan bahwa doa itu di dalamnya ada al-ismul a'zam. Nah, apa doa yang diriwayatkan tersebut adalah Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad al-mannan. Apa makna al-mannan? Alladhi yamunnu kathiran, yang menganugerahkan pemberian yang sangat banyak. Mannan. Badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi dengan bentuk dan rupa yang sangat indah. Badi'. Dzul jalali wal ikram, al hayyul qayyum. Nah, fa idza da'a al insanu bi hadha ad-du'a al jami' fa innahu hina idzin qad da'a Allah ta'ala wa sa'alahu bismihi al a'zam.
apabila seseorang berdoa dengan kalimat-kalimat seperti itu, maka hamba itu berarti telah menyeru Allah dengan namanya yang sangat agung, dan itu ada di dalam nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu walaupun memakai doa yang seperti itu, tentu itu adalah salah satu keutamaan. Ada syarat lain yang harus dipenuhi. Sebagaimana yang saya sampaikan minggu yang lalu juga, apa syarat lain? Wa huwa jama'a qalbah. Harus dia himpun hatinya, sungguh dia meminta. Karena ada peringatan dari hadis Nabi yang lain, innallaha la yastajibu li'abdin, Allah tidak mengabulkan doa hamba wa yad'u wa qalbuhu lahin. Dia berdoa dalam keadaan hatinya lahin. Makna lahin, tidak fokus, tidak khusyuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentang al-ismul a'zam. Itulah pendapat yang rajih, yang kuat dalam perkara ini. Berarti al-ismul a'zam itu ada, dan ada di dalam doa yang telah kita sampaikan tadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tentu memintanya dengan kesungguhan kalbu. Nah, kemudian ada peringatan yang perlu kita catat dengan baik. Ada sekelompok orang yang merasa bahwa al-ismul a'zam itu hanya mereka saja yang tahu, orang lain tidak. Nah, ini kadang sebagian dari penganut atau pengikut tariqah sufiyah berkeyakinan bahwa itu hanya ada di dalam doa atau wirid yang mereka wariskan dari generasi ke generasi. Hanya mereka yang tahu al-ismul a'zam, orang lain tidak tahu. Ada yang seperti itu, tapi tidak semuanya demikian. Nah, apakah memang ada alasan di dalam syariat bahwa al-ismul a'zam itu hanya menjadi milik sekelompok orang, aliran tertentu? Nah, itu tidak benar. Jadi tidak ada al-ismul a'zam itu dimonopoli oleh sekelompok orang. Nyosenan tahu, orang lain tidak tahu. Kalau nak mendapat itu, tengah malam lo tiba. Nah, babolo berbagai syarat, dimandian pula dulu. Apakah memang demikian? Kalau Nabi SAW tidak menjelaskan, menyebutkan dengan sharih, kita harus tahu konsep mendasar dari syariat. Ada hal-hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai suatu kesempatan untuk kita mendapatkan keutamaan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikannya dari ilmu kita. Kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang dia takdirkan untuk mendapatkan itu, terkadang tanpa diketahui oleh orang itu. Ada kalanya demikian. Untuk apa disembunyikan oleh Allah? Supaya manusia tidak bergantung kepada itu, sehingga membuat dia menjadi surut dalam beribadah selain dari itu. Coba bayangkan, kalau seandainya malam Lailatul Qadar itu diberitahu pastinya, saya khawatir semalam itu saja orang beribadah 1000 bulan. Nah, padahal
tugas manusia di dalam kehidupan di dunia ini adalah menghambakan diri, dan itu adalah adalah tujuan utama penciptaannya. Nah, nanti perannya adalah sebagai khalifah di muka bumi. Tapi tujuan utama dia diciptakan untuk beribadah, supaya dia menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba nafsu, bukan menjadi hamba dunia, harta dan jabatan, tidak. Jadi hamba Allah. Dari mana kita dapat? Ya dari firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu uslub, gaya bahasa yang dipakai oleh Al-Quran dalam menjelaskan itu adalah uslubul hasar namanya, pembatasan. Berarti tujuan utama, tidaklah aku ciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa, jin dan manusia, illa, tidak, illa, ma kemudian illa, sama dengan la ilaha illallah. Ada menafikan dahulu, kemudian ada istisna, pengecualian yang datang. Nah, itu yang dikatakan oleh ulama nafyan, menafikan yang sebelum istisna, mengisbatkan yang sesudah istisna. Menafikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa, saya tidak menciptakan jin dan manusia. Apa maknanya? Bukan tidak menciptakan artinya Allah tidak menciptakan kita, bukan itu, tapi untuk tujuan yang lain-lain. Tidak untuk menjadi hamba dunia, tidak untuk menjadi sebagai hamba syaitan, hamba malaikat, tidak. Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya, illa liya'budun. Jadi di situ ada kalimat yang tidak tersebut, tapi harus kita takdirkan ada. Allah tidak menciptakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia li untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, gitu kira-kira. Melainkan hanya untuk beribadah kepada aku. Jadi fahamilah itu. Mungkin banyak tujuan yang dibuat oleh syaitan agar kita mengarah ke arah tujuan itu dalam kehidupan kita. Allah tidak ciptakan kita untuk itu. Allah ciptakan kita untuk apa? Untuk beribadah kepadanya, menghambakan diri kepadanya. Itu makanya ulama menyimpulkan bahawa tujuan utama penciptaan manusia itu adalah untuk beribadah. Nah, perannya nanti di muka bumi ini adalah sebagai khalifah yang memikul tugas kekhilafahan. Untuk apa? Tugas khalifah itu untuk apa dibebankan kepada manusia? Untuk kemaslahatan. Nah, kemaslahatan itulah yang bisa diwujudkan kalau manusia menyadari tujuan utama penciptaannya itu sebagai makhluk yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang keluar dari tujuan itu, rusak bumi itu. Kenapa rusak tatanan kehidupan di dunia? Karena manusia telah menjadi hamba yang lain. Ketika manusia yang diamanahi tugas kekhilafahan dan perannya sebagai khalifah di muka bumi ini keluar dari tujuan utama penciptaannya, itu sebagai hamba Allah, maka rusaklah tatanan. Tu orang yang bercakap sampai bunuh-bunuhan tu, itu kan karena dia keluar dari tujuan utamanya. Dia telah menjadi budak nafsunya, menjadi budak amarahnya. Ana di percakapan harato berarti jadi budak harta dia. Ani percakapan produksi berarti menjadi budak wanita dia. Apa sih? Percakapan jabatan, ya berarti itu menjadi budak jabatan dia. Jadi
Kalau manusia berjalan di dalam kehidupan ini sesuai dengan tujuan utama penciptaannya, maka baru dia bisa menjalankan tugas kekhilafahannya dan menjalankan peran khalifahnya, barulah terwujud kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Begitu konsep yang kita fahami dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bila demikian adanya, maka perlu diketahui bahwa manusia diberikan tugas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan syariat, dan manusia itu sama dalam tuntutan itu. Tidak ada pengkhususan satu kelompok, dialah yang memonopoli suatu ilmu, dan Allah sembunyikan hal-hal yang seperti ini wajar, karena tidak ini saja malam qadar tidak kita ketahui, disembunyikan oleh Allah, dan itu terbaik supaya kita tetap menjadi hamba Allah sepanjang kehidupan kita, bukan hanya semalam di dalam bulan Ramadan saja. Jadi kalau ada yang berkata, "Bang, kok tak dia tahu kawanan itu?" Hikmahnya begitu dalam ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan secara pasti, tapi memberikan isyarat-isyarat. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan secara pasti mana di antara al-asma yang ada di dalam doa tadi. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta. Kemudian al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, al-mannan badi'us samawati wal ard, dan seterusnya. Berapa itu asma yang ada di dalamnya? Ada Allah pertama, Allahumma, kemudian bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta, Allah juga. Kemudian berikutnya al-ahad, nama Allah ahad. Bahkan di kalangan sahabat yang awal, nama Allah al-ahad itu adalah nama yang populer di kalangan para sahabat di awal pertama sekali. Sebagaimana Bilal bin Rabah ketika disiksa, dia mengatakan ahad. Kemudian as-samad. Nah, kemudian berikutnya ada mannan, al-badi'. Kemudian ada juga Dzul Jalali wal Ikram. Ada lagi Al-Hayy, Al-Qayyum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan ini dia dari nama itu, tetapi Nabi katakan laqad da'a, orang itu telah menyeru Allah dengan namanya yang agung. Kan begitu? Mana dia sekian nama yang ada di dalamnya? Nabi tidak menyebutkannya secara sharih. Nah, apakah hikmah di balik tidak adanya petunjuk sharih tentang mana dari al-asma al-husna itu yang al-ismul a'zam? Agar kita senantiasa berdoa kepadanya dan memujinya dengan seluruh namanya yang kita dapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah.
Cuk kalau ciek dia gih tahu iko dia taronan banyak tu namo yang agung, ambo khawatir itu sih sebut orang lain tak dibaca. Padahal dengan kita memuji Allah, menyanjung Allah dengan segala nama yang dia namakan dirinya dengan itu, dan seluruh nama itu al-husna, baik dan indah, tentu di sanalah kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bersama kita, dan kita menyadari kedudukan kita sebagai hamba-Nya. Jadi ketika orang membaca al-asma al-husna, jangan dikatakan itu hanya berfungsi untuk doa, tapi juga berfungsi untuk menyadarkan kita atas apa? Kelalaian kita selama ini, kekeliruan kita selama ini, dan menyadarkan kita atas kedudukan kita sebagai hamba-Nya. Ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhaimin misalnya, ambil contoh Ismullah Al-Muhaimin. Famakna Al-Muhaimin huwa al-qa'im ala khalqih bi'a'malihim wa arzaqihim wa ajalihim wa qiyamuhu alayhi bi'itla'ihi wa istila'ihi wa hifzihi فكل مطلع على كنه الأمر مستول عليه حافظ له فهو مهيمن عليه. Muhaimin maknanya adalah al-qaim ala khalqi, yang mengurus makhluknya, yang bertanggung jawab atas makhluknya, bi'amalihim, terhadap amal mereka, wa arzaqihim, rezeki mereka, wa ajalihim, ajal mereka, wa qiyamihi alaiha bittila'ihi wa istila'ihi, dan tanggung jawab Allah itu meliputi mengetahuinya, pengetahuannya, dengan istilah, dengan penguasaannya. Ya Allah Subhanahu wa taala mengetahui amal perbuatan hamba, wa istila'ihi, dan menguasainya. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan. Wa hifzih, dan memeliharanya dengan pemeliharaan. Fa kullu muttali'in ala kunhil amri mustawlin alaih. Setiap yang mengetahui tentang hakikat suatu perkara pasti menguasainya, memeliharanya, menjaganya. Itu yang dikatakan Allah muhaimin alaih. Nah, kalau demikian adanya, ketika kita memuji Allah, antal muhaimin ala umuri kulliha, engkaulah yang mengawasi, menguasai, bertanggung jawab atas apa yang menjadi kebutuhanku ya Allah. Nah, kita sadari apa yang muncul di dalam diri kita ketika kita memahami makna itu. Jadi bukan hanya sebatas untuk kita bermunajat, tetapi menyadarkan kita bahwa kita tidak pernah terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita dan menjaga kita dimanapun kita berada. Jadi karena itu rugi sekali kalau ada manusia yang hanya membatasi dirinya pada satu nama, walaupun itu a'zam. Itu makanya syariat tidak menyebutkan secara eksplisit mana di antara al-asma al-husna itu yang menjadi al-ismul a'zam, agar manusia menyeru Allah, berzikir, mengingat Allah, memakai nama-nama itu keseluruhannya. Nah, kalau ada yang memakainya dan di dalamnya ada al-ismul a'zam, itulah keberuntungannya.
Sebagaimana orang beribadah di bulan Ramadan, kemudian dia bertemu dengan Lailatul Qadar, itulah keberuntungannya. Nah, karena itu ada pendapat ulama yang menarik tentang Al-Ismul A'zam, yaitu ada yang mengatakan bahwa Al-Ismul A'zam itu sesuai dengan yang pertama adalah suasana batin orang yang memohon, yang kedua adalah hajat yang dia kadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpendapat demikian. Jadi bisa jadi seseorang ketika meminta satu persoalan, nama yang tepat untuk dia minta adalah, dan itulah azam untuk dia dalam kondisi seperti yang demikian. Nah, dari berbagai pendapat itu, maka walaupun kita nyatakan yang terkuat adalah pandangan ada Al-Ismul A'zam, tetapi nama Allah yang agung itu tidak disebutkan secara eksplisit, secara ta'yin, penentuan inilah namanya. Itulah keyakinan kita. Nah, karena itu kalau ada orang yang mengatakan bahwa Al-Ismul A'zam ini, itu adalah ijtihad dari dia, bukanlah kepastian. Nah, karena itu tidak perlu pula doh sampai datang lo tengah malam meminta dan zikir dan cia itu. Karena ada sekelompok orang yang merasa mereka mendapatkan keistimewaan tersendiri grup mereka. Orang lain tidak mengetahui ini. Itu tidak benar. Jadi tidak ada monopoli kelompok terhadap Al-Ismul A'zam. Kenapa? Wala yujad fi dinillahi ta'ala iqta'iyat aw khususiyat illa man taqarraba ila Allah tabaraka wa ta'ala bi ilmin nafi' aw amalin salih aw ta'abbudin aw imanin fafataha Allah alaihi ilmah wa khairah wa birrah wa barakatah. Jadi tidak ada di dalam tuntunan agama kita ada iqta'iyat, ada pengkhususan, ada eksklusivitas. Orang-orang mengerti Ismul A'zam. Nah, tidak ada kelompok tertentu yang memonopoli Al-Ismul A'zam. Mungkin saja itu ijtihad dari mereka, karena secara sharih dan ta'yin tidak ada di dalam nas, maka mungkin mereka melihat ayat-ayat dan berbagai macam, guru mereka dahulu berijtihad, inilah kemungkinan besarnya, karena dia adalah ijtihad sebagai Al-Ismul A'zam. Jadi jangan, kadang jamaah ini apalagi kalau lah tasasai duit, kadang acok lapih dari pegangan agama. Nah, sehingga mudah diseret-seret orang, diseret, dibawa dalam kelompok tertentu yang katanya dia punya wirid khusus, zikir khusus, hanya mereka saja yang tahu, orang lain tidak tahu. Nah, klaim-klaim seperti itu tidak tepat, tidak benar, karena tidak ada iqta'iyah, tidak ada khususiyah, keistimewaan, kecuali dengan apa? Man taqarraba ilallah, kecuali orang yang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang bermanfaat, petunjuk dari Allah, atau mendekatkan diri dengan amal saleh, atau beribadah, atau iman, maka Allah bukakan kepadanya ilmunya, kebaikannya. Jadi tidak ada dikhususkan si fulan, kelompok ini. Siapa yang beramal saleh dengan ilmu, dengan iman dia, maka bisa saja Allah bukakan kepada dia dan dia mengetahui Ismul A'zam itu. Jadi tidak ada pengkhususan si fulan. Jadi ada orang yang kadang-kadang berkeyakinan masuk kelompok tertentu bentuklah dapat keratu pas masuk surga. Nah, ini tidak benar. Kalau mau masuk surga tu tidak membayar kartu ATM tu. Bertakarrub.
dengan ilmu nafi', dengan amal saleh. Jadi tidak ada di dalam dakwah orang bisa membagi bagian surga. Para ulama tidak punya kewenangan. Tidak ada kewenangan ulama. Rasul memang punya ilmu, tapi Nabi SAW menjamin para sahabatnya masuk surga, bukan berarti beliau nak mengkapling surga. Tapi itu adalah jaminan dari Allah, karena beliau seorang Rasul, beliau tahu, diberitakan, dan beliau sampaikan. Dakhalal jannah, orang itu masuk surga. Tapi masuk surga dengan apa? Dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya jangan membaca hanya satu bagian saja dari petunjuk. Kan kadang-kadang kita ini tidak sabaran di dalam mengaji. Dapat cieklah diambil kesimpulan. Surga dalam satu sisi kita melihat Nabi SAW menjamin sahabat beliau. Abu Bakar fil jannah, Umar bin Al-Khattab fil jannah, Utsman bin Affan fil jannah. Istri-istri Nabi di mana? Fil jannah. Nah, apakah manusia yang membagi-bagikan surga? Tidak. Termasuk Rasul juga tidak. Nabi cuma diberikan ilmu oleh Allah dan menyampaikan masir, keadaan orang-orang itu nanti di akhirat di mana. Itu cuma yang diberitahukan oleh Nabi. Jadi dikatakan 10 sahabat dijamin masuk surga, itu adalah ilmu Nabi yang beliau beritahukan, si fulan fil jannah. Sebenarnya bukan 10 saja, banyak. Nah, tapi bukan Nabi SAW yang memotong-motongkan, mengkapling-kapling surga. Makanya Fatimah Az-Zahra, apa kata Nabi kepada Fatimah? Putri beliau, putri kandung beliau, putri yang paling bungsu. Nah, ya Fatimah, i'mali. Fatimah, beramallah engkau. Fa inni la ughni anki syai'a. Saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap engkau kelak kalau engkau tidak beramal. Ada syafaat, iya. Tapi yang akan mendapatkan syafaat siapa? Orang yang punya amal saleh, yang beriman. Kalau tidak beriman, mana dapat syafaat dari Nabi SAW? Nah, kalau Nabi saja demikian, tidak bisa mengkaplingkan surga untuk umatnya. Nabi berdoa, Nabi memberikan petunjuk. Karena itu Nabi SAW malah memperingatkan, tidak seorang pun di antara kalian yang dimasukkan ke surga dengan oleh amalnya. Jadi orang masuk surga, termasuk Nabi masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat itulah yang dijamin oleh Allah untuk beliau. Rahmat itulah yang dijamin oleh Allah untuk sahabat-sahabat yang beliau sebutkan. Itu yang dimaksud dengan jaminan masuk surga. Jadi bukan berarti manusia yang berhak mengkaplingkan tanah surga itu. Nah, kalau posisi Rasul seperti itu, apalagi posisi ustaz awak. Ini karena itu kalau ada orang mengajak kita untuk masuk dalam kelompok tertentu, kajian tertentu, kemudian lah mulai membagi-bagi sertifikat surga, kayaknya jangan satu lagi. Nah, kan ada orang nak bagi-bagi sertifikat surga bagi. Seolah kalau masuk ke kelompoknya surga, di luar neraka gitu. Nah, itu tidak benar. Tidak ada khususiyah seperti itu di dalam agama. Yang ada adalah seorang dai, seorang ulama, ustaz ke buya, kerajonyo manganya
memberikan, menyampaikan ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberikan apa di dalamnya? Hidayah, petunjuk jalan ke surga. Nah, petunjuk jalan ke surga. Tapi orang tu yo nak ke surga atau tidak? Lah cukup je jalan ni saja. Nah, tentu harus ditempuhnya jalan itu dengan apa? Nah, itulah gunanya petunjuk tadi, diamalkan, bertaqarrub dia kepada Allah. Dengan itu kita berdoa dan mudah-mudahan kita semua sampai kepada tujuan, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada jaminan. Ini kalau ada ulama, dai, kelompok pengajian lah mulai jamin menjamin surga, bantu inyo nampunyo surga tu, bantu komplek perumahan dibuatnya, lainnya bagian kan nak muridnya seorang-seorang tu tinggal saja lah itu. Itu membawa kita kepada kesesatan nanti itu. Jadi begitu kita mengidentifikasi suatu kajian. Jadi jangan mentang-mentang, kan orang awak ku ada nan aneh. Segala nang ganji ketujuh dia. Wah ngaji situlah lain lo kaji di situ. Jadi nambah lain. Yang dicari itu tak nambah lain lo. So kaji agama kau terbuka. Al-Quranul Karim telah turun 14 abad yang lalu dibaca oleh banyak orang. Sunnah Nabi SAW telah disusun oleh para ulama hadis, dibaca oleh banyak orang. Jadi tidak ada eksklusivitas sebenarnya di tengah umat. Jadi sebagian orang senang kalau tak nang ganjinya tak payah dah. Tapi kalau ganji sabut orang yo payah lah. Di sini lain lo, tak sama je nan lain. Di mana agama model itu? Agama Islam ini dipelajari oleh siapa saja. Jadi karena itu jangan terlalu berlebihan suka kepada hal yang aneh-aneh dan ganji-ganji. Nah, jadi apa yang bisa diberikan oleh para dai, para ulama adalah petunjuk. Karena itu mereka menyeru kita, da'in ilallah. Iko jalan ke surga buah. Kalau beriba juga bawa buyan, itu jalan ke neraka nama tempuh namanya tu. Itu. Tapi bisakah jaminan itu dipotongkan sebingkah atau satu kompleks surga untuk seseorang? Tak ada kewenangan, tak ada hak. Jangankan kita, Nabi pun tidak sampai ke situ. Jadi kalau ada jaminan masuk surga dari Rasul, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada nabinya bahwa di antara sahabat beliau ada yang dijamin oleh Allah. Siapa yang jamin? Allah. Dia yang punya surga itu. Ndak awak dah. Nah, jadi hati-hati. Di dalam kondisi sekarang banyak orang mengeksploitasi orang lain. Nah, tapi nani bawa umatku terlalu mudah diseret ke mana-mana. Tu tando awak galau namanya tu. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa ulama, dai hanya memberikan ilmu dan mengajak kita untuk menempuh jalan yang akan mengantarkan ke surga Allah insya-Allah. Nah, itu saja tugas kewenangan. Nah, tentu supaya kita jangan tersesat jalan, ada cerita, tapi ceritaku sebenarnya cerita humor, tapi ada petunjuk di dalamnya. Seorang ustadz pergi berceramah ke satu kampung, diundang untuk berceramah.
di satu surau, tapi nyo ndak tahu posisi surau tadi itu di ma. Kemudian di persimpangan jalan ada lapau, ada warung, banyak orang duduk-duduk minum kopi di situ, orang kopi. Kemudian ditanya oleh Ustaz tadi, saya mau pergi ke surau itu, pergi mengaji. Kira-kira kemana jalannya ya? Kata orang yang duduk di lapau, Pak Ustaz lurus saja, nanti sampai di tanda tertentu, itu sebelah kanan ada surau. Nah itulah suraunya. Ustaz tadi ucap terima kasih, makasih ya, ya. Nah kemudian dia melihat orang banyak, oh ya saya diundang mengaji, sudah maghrib nanti isya ada pengajian, bapak-bapak yuk hadir, saya tunjukkan jalan ke surga. Lapai Pak Ustaz tadi kecil orang nak minum kopi tadi, jalan ke surau saya ndak habis dia jalan ke surga tunjukan. Nah ini kan cerita humor, tapi sebenarnya adalah suatu teguran kepada kita. Ikutilah orang yang mengerti, bukan nang kare suaronyo, bukan nan kadang kita ada, jadi saya ada yang kurang nyaman saya melihat situasi umat hari ini. Dia menjadikan gurunya seperti orang stand up komedi. Jadian gurunya kok dapat melawak, melucu gitu. Jadi hilang kadang-kadang wibawa keulamaan. Habis dia lawak saja. Nah jadi bukan itu ukurannya. Karena itu ukuran orang yang akan kita turut dan kita ikuti itu adalah ilmu. Jadi ilmu. Dan ilmu itu tidak pula dijamin dengan gelar. Keilmuan itu kita fahami setelah apa? Setelah kita bergaul dengannya, sering mendengarkannya. Nah, di sanalah kita tahu keluasan dari wawasan seseorang yang akan kita ikuti. Jadi ilmu. Nah, karena itu kalau ingin mendapatkan petunjuk tentang apa amalan yuqarribuna yang akan mendekatkan kita kepada Allah dan akan memasukkan kita ke dalam surga Allah, ya mintalah dan cari tahulah dari orang-orang yang punya ilmu. Nah begitu. Jadi bukan kelompok yang menjadi ukuran, tapi adalah ilmu. Belum tentu kelompok tertentu dipimpin oleh orang yang berilmu. Betapa banyak hari ini kelompok-kelompok dibuat tapi oleh orang-orang yang tidak punya ilmu tentang itu. Apalagi di zaman sekarang, sebagaimana yang saya ingatkan kemarin, gelar buya, gelar ustad, berserak-serak baju murah. Sia saja jadi ustad, sia saja jadi buya. Para ulama berpuluh tahun bergelima dengan keilmuan tunggang balik siang malam. Nah, belum tentu semua petunjuk syariat itu kita fahami dengan benar. Karena itu perlu lagi bermuzakarah. Itu makanya dibentuk dulu lembaga-lembaga para ulama, karena begitu beratnya tantangan kehidupan, karena begitu beratnya persoalan yang dihadapi dan rumitnya masalah-masalah yang muncul, banyaknya yang mesti mendapat jawaban dari syara. Ulama merasa kalau sendiri kita menghadapi ini berisiko besar. Nah karena itulah muncul di dalam perjalanan tasyri' Islami. Kalau orang belajar tarikh tasyri' namanya. Tarikh tasyri' itu adalah sejarah bagaimana perkembangan tasyri', penetapan hukum Islam. Dia kan punya sejarah.
Di zaman Nabi bagaimana tasyri'? Penetapan hukum sederhana. Kalau zaman Nabi adona ragu tiba ke Nabi, tanya ko hukumnya, jaleh selesai masalah tu. Jangan ada keraguan leh. Nah, setelah Nabi tiada bagaimana? Ada dalam Al-Quran. Kita ambil Al-Quran. Tidak dalam Al-Quran secara eksplisit, secara jelas dan tegas. Yang ada mungkin petunjuk-petunjuk yang umum sifatnya. Cari, ada tidak di dalam sunnah Nabi? Ada dalam sunnah, amalkan itu. Kalau tidak, maka masing-masing akan mempergunakan ijtihad, menganalisa petunjuk-petunjuk yang umum untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Nah begitu, itu di dalam hadis Muaz bin Jabal. Nah kemudian sampai abad 3 ke 4 dan seterusnya, itu para ulama cenderung berijtihad sendiri. Karena mungkin adawatul ijtihad, alat-alat ijtihad itu lengkap pada diri mereka. Bahasa Arabnya mumpuni, pemahaman terhadap Al-Qurannya mendalam, penguasaan terhadap sunnahnya mantap. Kemudian alat-alat untuk kaedah-kaedah yang dipakai untuk merumuskan maksud dan tujuan dari ayat Al-Quran dan sunnah itu lengkap pada diri mereka, dan kecerdasan mereka tinggi. Akhirnya mereka tidak membutuhkan banyak orang, mereka sendiri menganalisa, mengkaji, melakukan ijtihad, mereka sudah mendapatkan kesimpulan. Tapi kemudian ulama merasa bahwa situasi semakin berkembang, persoalan yang dahulu tidak ada sekarang ada, dan tidak sedikit pertambahan masalah demi masalah. Nah, karena itu ulama merasa kalau surang sawak menyelesaikan korumi, nah maka muncul sebagaimana dahulu para sahabat juga pernah melakukan, maka dimunculkan namanya ijtihad jama'i, namanya ijtihad kolektif, banyak orang di kumpulan. Dan pakar hadis bicaralah dari aspek ilmu hadis, yang pakar tafsir bicaralah, analisa dari kajian tafsir, yang pakar usul analisa, berkumpul kemudian melahirkan suatu kesimpulan. Nah itu namakan ijtihad jama'i, dan itu yang dilakukan oleh banyak ulama hari ini, menunjukkan apa? Bahwa kita merasa bahwa kita tidak sempurna, ada kekurangan. Nah kalau para ulama yang menggali keilmuan berpuluh tahun lamanya, bahkan mereka tidak berhenti sampai hari ini terus mengkaji dan mengkaji, menyadari betapa lemahnya kita, kurangnya keilmuan kita. Coba bayangkan ada bertemu orang yang tidak belajar ilmu agama, tapi kemudian berani membuat kesimpulan. Nah apakah bisa kita menumpang secara keilmuan kepada orang seperti itu? Orang yang latar belakang keilmuannya tidaklah, mungkin dia pernah mendengarkan orang mengaji atau mendengarkan ustadz dan berbagai macam, tetapi untuk menjadi seorang alim betul-betul harus menapaki tangga keilmuan dan menguasai ilmu-ilmu yang wajib dikuasai oleh seorang ulama. Jadi karena itu pesan saya, jangan latah juga main bon buya ustad. Apalagi sekarang dalam masa-masa berpolitik dan sebagainya, itu gala buya aku kadang dijual-jual pula kok. Tidak usah, akibatnya nanti, akibatnya. Jadi jangan latah. Panggilan-panggilan keulamaan itu sebenarnya tidak ada secara mendasar, secara khusus, boleh saja sebenarnya. Tetapi ketika di dalam suatu tradisi ada orang dipanggilkan, ada tradisi ilmiah. Tradisi ilmiah kan tidak mudah orang kan.
Kalau dia tidak punya ijazah, bisa enggak dia dipanggil doktor, master? Enggak bisa. Nah, karena itu selektif. Saya mengajak kita semua, tatanan kehidupan beragama kita harus kita jaga supaya jangan rusak hanya karena situasi-situasi tertentu. Jadi supaya umat yang tidak mengerti itu tidak mudah tertipu oleh berbagai macam cara-cara yang dipergunakan orang saat ini. Itu pesan saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah semuanya, bahwa tidak ada khususiyah, tidak ada pengkhususan, tidak ada iqta'iyah, yaitu dipotongkan untuk dia suatu keistimewaan. Tidak ada. Seseorang kalau mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan pintu ilmu kepadanya sehingga dia tahu mana jalan yang baik. Tidak ada jaminan untuk kelompok tertentu di tengah umat Islam. Yakinilah seluruh orang yang masuk ke dalam Islam tulus, ikhlas, maka orang itu dianggap telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia punya harapan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan dia punya kemungkinan untuk itu. Tugas dia lagi adalah menempuh jalan untuk menuju ke surga itu. Dengan apa dia tahu jalan itu? Dengan ilmu. Nah, karena itu sesudah beriman mengawal lagi berilmu. Itu tugas kita. Sesudah kita beriman, mengaku bersyahadat, mengawal lagi berilmu. Ilmu itulah yang menunjukkan kawak alangkah nang kawak puwe, kama arah nang kawak tampuh. Jadi jangan sesudah awak merasa sadar hijrah masuk kelompok tertentu, kalau lah dapat kartu anggota itulah masuk surga gitu. Itu yang perlu kita ingat-ingat betul. Itu makanya jangan ada pula yang siana ngaji di Suroko Jambi masuk surga, tak kerja ambur itu, tak pandai. Yang bisa kita berikan ilmu. Tapi adakah orang yang berilmu tapi nyosasek juga? Ada. Ketika ilmu itu tidak dia amalkan. Jadi begitu kita memahami petunjuk syariat tentang al-asma'ul husna. Saya tegaskan tidak ada pengkhususan sekelompok orang yang memonopoli tentang al-ismul a'zam, tidak ada. Yang ada adalah ilmu, kemudian dia amalkan. Allah membukakan pintu keilmuan. Silahkan sebut itu, ada orang menyebut ilmu laduni namanya, ya terserah. Allah bukakan kepada dia sehingga dia faham di antara nama Allah itu ada al-ismul a'zam. Kemudian perlu diingat juga, fal ardu la tuqaddisu ahadan wan nasabu la yuqaddisu ahadan wa innama yuqaddisul insana amaluh. Ingat, tidak ada orang suci karena dia berada di tempat tertentu. Tidak ada orang suci karena dia keturunan tertentu. Tidak ada. Yang bisa membersihkan kita dari segala dosa yang kita lakukan adalah amal kita, istighfar kita, permohonan ampun kita. Jadi bumi, bongkahan tanah tertentu tidak membuat orang menjamin untuk masuk surga. Itu ingat itu. Mana negeri paling yang dianggap sebagai negeri, kota atau tampik paling suci dalam keyakinan kita umat Islam? Makkah kan? Pokok orang Makkah masuk surga saudanya. Di Makkah ada cuma maliang. Banyak jamaah kehilangan piti. Di Makkah. Tidak ada jaminan. Ada orang mengatakan di akhir zaman kelak
dua kota suci tidak dijajah, tidak disentuh oleh Dajjal. Kalau itu pindah lawak ke Madinah sama-sama. Apakah itu jaminan? Diriwayatkan ketika Dajjal menghampir nanti ke kota Madinah, dia temukan Madinah itu tidak bisa dimasukinya karena dikawal oleh malaikat. Tidak tahu ada Dajjal menembus pengawalan malaikat. Akhirnya Dajjal lain, yang dojo kawannya dalam, dihentakkan kakinya, bergetarlah Madinah. Ketika bergetar, bergoncang seperti itu, maka Madinah melepaskan orang-orang yang jahat dan kotor, yang durhaka, seperti besi melepaskan karat-karat yang melengket pada dirinya. Baca rohnya, orang nan sasik itu dah menyambut Dajjal keluar. Mereka yang keluar dari kota itu, dia tidak masuk ke situ memang, tapi orang yang durhaka, orang yang berbuat maksiat, ibarat besi tertutup intinya karena karatnya, kemudian dibakar, lapih karetnya nak. Nah, seperti itulah kota Madinah nanti ketika bergetar, maka orang-orang yang tidak patut berada di dalamnya akan keluar. Jadi ayat menjamin, kan bukan tempat pula yang membuat kita menjadi bersih, suci, bukanlah bongkahan tanah, bongkahan atau tempat, tapi amal kita. Nasab juga tidak membuat orang menjadi suci. Memangnya anak ustaz dijamin masuk surga? Jangan anak ustaz, anak Nabi saja. Tadi dikatakan i'mali, beramallah Fatimah, beramallah. Saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau engkau tidak beramal. Nah, karena itu jangan ada keyakinan ada manusia suci karena kedudukan, ada manusia suci karena berada di tempat tertentu. Jangan ada keyakinan bahwa kita menjadi orang suci ketika masuk kelompok tertentu. Itu tidak benar. Ingat, Abu Lahab di mana tempatnya? Padahal dia adalah paman Nabi SAW. Ada orang, di mana tempat dia berada? Di Makkah, di kota suci, kota haram. Tidak dihalangi oleh kota itu. Dia masuk neraka kelak. Apa yang menyebabkan dia mengantarkan dia ke neraka? Amalnya, perbuatan yang menentang dakwah Nabi SAW. Salman Al-Farisi dari mana asalnya? Khurasan. Khurasan daerah Persia. Tapi walaupun dia bukan terlahir di kota suci, menjadi sahabat Nabi. Bahkan Nabi mengatakan dia bagian dari keluarga beliau. Jadi kemuliaan orang tidak dijamin oleh tempat, tidak pula nasab. Nah, karena itu kalau kota suci saja tidak menjadi jaminan, nasab dari Nabi saja tidak menjadi jaminan, apalagi kita dan kelompok kita. Jadi karena itu berusahalah terus menambah ilmu dan amalkanlah ilmu yang telah didapat. Itulah jalan keselamatan. Ulama hanya bisa memberikan petunjuk, tapi kalau kita tidak amalkan petunjuk itu, maka tentu kita yang rugi, karena ulama tidak bisa memberikan jaminan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Wallahu alam. Kita cukupkan, saya rasa untuk kajian
Al-Ismul A'zam. Kita cukupkan sampai di sini tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, beberapa contoh yang patut untuk kita jadikan sebagai pedoman memahami. Itu sudah lama pernah kita kaji dahulu tentang Asmaul Husna. InsyaAllah pada minggu depan kita akan berbicara tentang atharul iman billah azza wa jalla fi hayatil insan. Jadi dampak dari keimanan kepada Allah dalam kehidupan manusia. Kalau ia beriman, dampak iman pada diri kita. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mohon bantuan Buya untuk menuliskan doa. Itulah yang saya tidak bisa berjanji tulis menulis ini, karena kadang dari pagi sampai malam tidak istirahat. Mungkin ini kan ada rekamannya tadi, bisa dilihat di YouTube ya. Jadi di situ saja didengar lambat-lambat dan dicatat. So kalau menuliskan untuk kondisi sekarang, keadaan kesibukan ini, saya tidak bisa berjanji dahulu. Nah, tapi ini direkam, ada di apa? Coba dari sana saja didengar lambat-lambat dan dicatat, ditulis. Dan doa itu ada di dalam banyak doa-doa, buku-buku doa. Buku-buku doa banyak. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad mannan badi'us samawati wal ardi. Itu ada banyak di dalam buku-buku doa. Nah, cuma diulang nanti, didengarkan dan dicari di dalam buku-buku doa. Doa itu ada, itu doa yang populer. Saya rasa itu untuk dituliskan. Saya belum berjanji lagi karena kondisi kesibukan yang cukup banyak. Demikian dahulu, banyak maaf. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.